Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selamat bertemu. Perkenalkan saya Sri Mahendra Satria Wirawan, Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mata pelatihan diagnosa organisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi akan dapat bertahan hidup manakala mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di lingkungannya. Sebaliknya, jika organisasi tidak mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri, maka organisasi tersebut tidak akan dapat berkembang dan cepat atau lambat, organisasi akan mati. Demikian pula halnya dengan organisasi pemerintah yang mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pejabat pengawas menjadi salah satu motor penggerak pada unit kerja organisasi, sehingga perlu dibekali dengan kompetensi mendiagnosa seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat kinerja organisasi, dan merumuskan solusi atau upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi atau target kinerja yang diharapkan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita simak bersama materi tentang diagnosa organisasi. Bapak Ibu para peserta pelatihan yang saya banggakan, pada bagian awal pembelajaran ini, saya akan menyampaikan strategi pengelolaan pembelajaran diagnosa organisasi. Tujuan pembelajaran kita dalam mata pelatihan diagnosa organisasi ini adalah bahwa setelah mengikuti mata pelatihan diagnosa organisasi, para peserta diharapkan mampu menentukan isu strategis terpilih sesuai unit organisasinya sebagai gagasan perubahan, memahami konsep diagnosa organisasi dan teknik-teknik analisis manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan para pelaksana di bawahnya. Adapun indikator keberhasilan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini adalah kemampuan peserta untuk menjelaskan tentang isu strategis yang terkait dengan penentuan pemilihan isu strategis utama atau prioritas dan penentuan gagasan rencana aksi perubahan. Kemudian konsep diagnosa organisasi yang mencakup materi pokok konsep diagnosa organisasi dan sub-sub materi pokoknya serta bagaimana menganalisis kasus unit organisasi yang setingkat dengan peserta pelatihan, mencakup isu strategis dan permasalahan unit organisasi, serta perumusan solusinya dengan menggunakan alur pikir komprehensif dan teknik-teknik analisa manajemen yang relevan. Pembelajaran diagnosa organisasi ini akan membahas 3 agenda materi, yaitu yang pertama, isu strategis yang terkait dengan pengertian isu strategis, keterkaitan isu tingkat nasional, instansi dan unit organisasi, perumusan kebijakan atau keputusan yang bermula dari isu strategis, pemilihan isu strategis unit organisasi, dan gagasan perubahan serta keterkaitan isu strategis dengan diagnosa organisasi. Yang kedua, konsep diagnosa organisasi yang terkait dengan keterkaitan diagnosa organisasi dengan mata pelatihan lain, pengertian diagnosa organisasi, tujuan mendiagnosa organisasi, aspek-aspek yang didiagnosa, manfaat mendiagnosa organisasi, prinsip-prinsip diagnosa organisasi, penguasaan diri atau refleksi diri sebelum melakukan diagnosa, risiko jika salah mendiagnosa, langkah-langkah atau alur pikir diagnosa organisasi, teknik-teknik analisis manajemen untuk mendiagnosa organisasi, dan tacit knowledge. Kemudian yang ketiga adalah analisa permasalahan unit organisasi yang akan dilakukan dalam 2 kali diskusi dan paparan kelompok, yaitu diskusi kelompok tahap pertama dengan topik diagnosa isu strategis daerah dan diskusi kelompok tahap kedua dengan topik diagnosa unit organisasi peserta pelatihan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam pembahasan kita akan menggunakan berbagai metode, yakni ceramah untuk memberikan pemahaman teknokratis tentang isu strategis, baik di lingkungan global, regional, nasional, daerah, maupun instansional. Kita juga akan menyaksikan video
yang terkait dengan perkembangan isu strategis aktual dalam skala nasional maupun internasional untuk dapat ditindaklanjuti di level instansional. Dan pada akhir sesi, kita akan mendiskusikan dan memaparkan isu strategis yang saat ini tengah berkembang untuk dianalisa berdasarkan permasalahan prioritas yang akan ditangani, serta menyusun rencana aksi yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Dalam pembahasan, berbagai isu strategis Jakarta dapat kita jadikan topik untuk didiskusikan, seperti tingginya tingkat kemacetan lalu lintas, pengendalian bencana banjir, keterbatasan ruang terbuka hijau, maupun kawasan pemukiman kumuh di bantaran sungai. Isu lain yang juga dapat didiskusikan antara lain adalah peningkatan kesempatan dan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penataan pedagang kaki lima, pelayanan terpadu satu pintu, serta masalah ketentraman dan ketertiban. Untuk melakukan analisa terhadap permasalahan dan pemilihan alternatif solusi, dalam mata pelatihan diagnosa organisasi ini, berbagai metode akan kita gunakan seperti fishbone, causal loop, tree diagram, force field analysis, SWOT analysis, cost and benefit analysis, dan metode analisa lainnya. Para peserta pelatihan yang berbahagia, demikian strategi pembelajaran kita dalam mata pelatihan diagnosa organisasi. Semoga dapat dipahami dengan seksama. Selamat belajar, semoga sukses dan terima kasih.